Jadi kalau menurut aku nih tahun ini adalah tahun manifestasi yang gila-gilaan banget. Kalau kamu mau nanam benih dan kamu berbuat baik, itu kamu cepat panennya. Tapi kalau lu nanamnya jahat, itu juga akan cepat dijemput sama karma. Kalau tidak ada COVID, tidak ada the great awakening, guys. Ingat aja kayak gitu, ya. COVID itu membuat kita tuh belajar, COVID itu membuat kita tuh akhirnya berpikir jadi turning point bahwa ternyata ini semua ada industri. Kalau semua sistem dunia ternyata palsu, misalkan kayak ekonomi, pendidikan, bahkan spiritualitas, apa arti hidup sadar bagi Chef Citra? Sistem itu diciptakan oleh sekelompok orang untuk percaya bahwa hanya itulah sistem yang ada. Ya, padahal sebenarnya untuk memutus bahwa kepercayaan diri kita itu ada di dalam diri kita gitu loh. Oh berarti tadi Chef Citra bilang katanya kalau para elit-elit itu tuh, itu juga orang-orang yang sangat spiritual ya? Mereka itu selalu, mereka ngerti energi, vibrasi dan frekuensi ya. Freemason itu vibrasi energi frekuensi banget loh, gitu loh. Jadi mereka itu mengerti, mereka bukan orang bodoh, mereka ngerti itu, mereka paham itu, gitu loh. Dan kalau kita bilang mereka nggak klinik banget mereka itu. Justru klinik banget ya? Justru mereka klinik banget. Justru mereka ngeritual banget sih. Gitu. Kalau mau dibilang seteknologinya, kalau yang di CERN, ya yang di Swiss itu, CERN itu aja opening seremoninya tuh klinik banget gitu loh. Jadi mereka... Apa yang mereka lakukan? Kliniknya kayak gimana? Ritual. Okay. Ritual tuh macam-macam ya, baik dalam tarian atau merupakan simbol-simbol gitu, pemujaan, kayak olimpiade gitu kan, ritual banget kan, iya, gitu loh. Betul. Jadi mereka tidak berusaha ngomong straightforward, gue lagi melakukan ritual nih, enggak, gitu loh. Mereka selalu menggunakan kodifikasi atau mungkin berbicara mengenai simbol-simbol. Mereka selalu kayak gitu. Cuma buat kita yang nggak ngeh, itu cuma entertainment aja. Ya itu tadi, karena kita udah terlalu banyak survival mode, udah terlalu, ya udahlah kita kerja aja, ngapain sih pusing mikirin gituan gitu loh. Ya, aduh bodo amat deh, apa sih konspirasi, gue mau sibuk cari makan aja deh gitu. Ya nggak apa-apa juga, cuma bahwa untuk menyadari bahwa ada loh sisi lain ternyata dari what's going on in this world itu ada ternyata gitu loh. Dan kita tuh dibuat terdistract terhadap apa yang terjadi gitu loh. Iya. Ibaratnya kena tipu dayanya ya. Kena tipu daya, Ya gitu. karena banyak orang juga pikir kan, udahlah jalan sehari-hari aja lah. Udahlah jalan sehari-hari aja lah. Belum kelar-kelar, lu belum beres kan, lu masih mikirin yang ngawang-ngawang atau yang gimana kan. Itu kan yang plesetannya mereka. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Memang pemahaman ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Buat mereka yang sudah paham dan udah awaken, ini gampang dicerna sih gitu loh. Paham. Tapi sebenarnya ya, waktu yang zaman COVID ya, itu kalau orang nggak mempelajari dalam kayak begini, itu pasti pada vaksin semua tuh. Pasti pada kan memang mayoritas vaksin semua kan. Untung saya pelajari sampai dalam, akhirnya ya berbeda. Kamu belajar juga kan? Belajar. Dipelajari juga kan? Pelajari juga, seperti itu. Cuman, ini ada hubungannya kali ya? Cuman lebih dalam Chef Citra, gitu. Sampai ya banyak aspek dipelajari juga. Iya. Ngomong-ngomong, tadi gimana? Ada nggak hubungannya secara spiritual menurut pemahamannya Koleo ya? Kan kita udah di Age of Aquarius nih, bukan Age of Pisces lagi nih, ya kan? Ini kan cycle yang selalu terjadi nih, tiap 3.000 tahunan sekian nih, ya. Dan itu pas banget jatuhnya di 2019 akhir pergantian Age of Pisces ke Aquarius, ya kan? The Age of Believing menjadi the Age of Knowing. Tadi kita cuma percaya-percaya aja, ya udah, ya kan, menjadi the Age of Knowing. Jadi kita terbuka, kita jadi tahu, ya kan? Tabir-tabir ilusi udah mulai terkuak, ya kan?
mulai dari politikus ya, atau mungkin namanya kok politikus ya, aneh ya. Iya, tikus politikus kan, ada tikusnya gitu. Nggak bagus nih sebenarnya politikus. Iya. Nggak bagus. Jadi apa? Nih. Politikas. Jangan poligami dong. Mas Hendra ngapain ngedip-ngedip kayak gitu? Politikus ya, kenapa tikus gitu? Nah, ada nggak menurut pemahaman Ko-Leo sendiri ya perpindahan cycle bumi ini ya terhadap the Great Awakening? Karena kan akan terus ngegulung nih dari 2020 ke 2030, makanya para globalis ini buru-buru karena 2030 ntar akan ada the Great Mass Awakening yang level kedua nih. Ada nggak memang shifting energy itu memang kebuka itu titik poin itu 2020 memang semuanya? Sebenarnya ada, bukan hanya dari sisi atau versi astrologi ya. Sebenarnya dari sisi spiritual awakening memang banyak kan. Biasanya kan orang akan mengalami spiritual awakening di saat dia lagi tertekan atau lagi berada di paling bawah kan. Makanya dia akan keluarin kemampuan-kemampuannya yang selama ini dia belum tahu. Nah, dia akan mengalami namanya spiritual awakening. Nah, tapi secara umum biasanya orang sebelum mengalami spiritual awakening dia harus masuk dulu namanya the dark night of the soul, malam gelap jiwa. Nah, itu di bukunya Dr. Joe Dispenza juga ada sih ngebahas tentang itu. Nah, ini memang banyak orang-orang yang mengalami atau memiliki atau mengeluarkan kemampuan-kemampuannya. Jadi sebenarnya di luar sana yang model kayak Seth Citra yang bilangnya ratu konspirasi, sebenarnya di luar tuh banyak. Cuman mereka nggak tampil aja. Mereka banyak. Di Indonesia kan? Di Indonesia kan? Bahkan di luar sebenarnya ada sih. Ada juga. Di luar banyak sih. Banyak. Ya. Kayaknya lebih banyak ya. Iya, karena freedom of speech-nya tuh lebih bisa diterima ya. Bahkan nggak cuman hanya ngebahas tentang New Order, elit itu, terus juga tentang pemerintahan, tapi juga bahas tentang dunia lain, maksudnya semesta, tentang alien. Ada bahas juga dong. Kayak Pleiadians, kayak Sirius, gitu. Ada bahas kayak juga. gitu. Kayak Arcturian. Pernah pelajari juga? Pernah. Yang tadi kamu bilang katanya kan, kayaknya ini bukan orang tua gue deh. Kayaknya gue merasa, kayaknya gue hidup nggak cuma sekali deh. Hidup nggak cuma sekali deh. Nah, itu biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dia adalah entitas yang kebetulan fisiknya manusia, begitu. Bisa jadi sebelum-sebelumnya entitas tapi fisiknya yang berbeda, bisa jadi gitu. Tapi ada ya bahwa 2020 itu adalah merupakan salah satu titik frekuensi bumi naik gitu. Jadi itu ngaruh banget, makanya si globalis ini itu cepet-cepet nih sekarang dengan segala macam fear mereka akan coba terus untuk membajak kesadaran manusia supaya tetap di bawah gitu loh, supaya the great awakening ini tidak terjadi. 2030 ini jangan sampai level 2 tuh ya, makin naik lagi son. Kalau udah naik lagi mereka kalah udah. Sebenarnya mereka udah tahu mereka kalah sih sebenarnya. They cannot do anything karena memang udah alamnya begitu. Gitu loh. Jadi apalagi tahun ular lagi sekarang ya kan. Saatnya ganti kulit nih ya. Tahun depan apa ya? Tahun depan kuda. Kuda apa tuh kuda tuh? Saatnya lari cepat. Kudanya kayaknya kuda api deh. Jadi tahun depan. Nah, kalau sekarang nih kalau bicara numerologi, ini siklusnya masuk di angka 9. Betul. Angka 9 itu angka penyelesaian. Jadi banyak orang-orang yang sebelumnya kelihatan baik-baik akhirnya terkuak semua. Yes. Jadi busuk-busuknya, pokoknya kebuka semua lah. Ada penyelesaian kan, karena tutup lembaran baru kan. Nanti di tahun depan kalau itu keluar angka 1. Angka 1. Starting lagi dong ya, mulai lagi ya. Starting lagi buka lembaran baru. Nah sebenarnya tahun depan juga secara numerologi itu tetap kita nggak bisa ngandelin pemerintahan, nggak bisa ngandelin orang lain, keluarga atau siapapun. Kita harus mandiri, karena angka 1 adalah angka mandiri. Gitu. Berarti ini bisa jadi sebagai pesan juga kali ya teman-teman ya, bahwa the great awakening itu dimulai dari diri sendiri ya. Kalau kamu nggak terbangkit secara spiritual dan kamu nggak paham untuk membangkitkan diri kamu sendiri, you cannot bangkitin semuanya gitu loh. Karena ya itu tadi is a mass collectiveness gitu loh, kesadaran kolektif semuanya. Jadi kita memang harus balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Sebelum ngomongin eksternal, selalu ngomongin diri sendiri. Harus selalu selesai dengan ya shadow work-nya lah, apanya apalah itu. Jadi jangan berbicara bahwa ya I wanna help you gitu, but you need to help yourself gitu. Jadi ya selesain dulu masalah roots yang ada di dalam diri dulu, selesain dulu gitu loh. Jadi baru frekuensi kamu naik, berarti secara kolektivitas frekuensi masyarakat naik, ya udah frekuensi bumi naik gitu loh. Gitu. Jadi memang angka 1 tuh bisa jadi bahwa kembali ke diri sendiri, bener ya? Gitu. Make sense sih semuanya.
Jadi kalau menurut aku nih tahun ini adalah tahun manifestasi yang gila-gilaan banget. Kalau kamu mau nanam benih dan kamu berbuat baik, itu kamu cepat panennya. Tapi kalau lu nanamnya jahat, itu juga akan cepat dijemput sama karma. Jadi karma naik jet ya. Cepet banget. Bener nggak? Ngerasain kan? Itu tahun ular, angkanya angka 9 lagi. 9, ya kan? Ya. Jadi mulai terbuka, terkuak, ya kan, tabir-tabir yang kita dulu anggap itu baik, bagus, pokoknya kayak kulit ular aja, ngelupas gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya apa sih, manipulasi atau kebohongan-kebohongan, itu gampang banget kebukanya. Gampang banget kelihatannya gitu. Makanya kita mungkin ngeliat, oh iya pemerintah kayak tahun ini kayaknya kebuka semua gitu. Buka semua, nggak ada ampun lah. Nggak ada ampun. Jadi jangan deh. Kalau mau tetap jadi orang baik, udah jadi orang baik aja deh. Jangan aneh-aneh deh udah. Soalnya alamnya kodenya begitu. Iya sih. Seru ya. Nah, teman-teman ada yang mau nanya gak nih teman-teman sama Chef Citra? Coba ya saya tanya ya. Coba saya lihat ya. Nah, dari tadi kan udah seru tuh. Nah, ini ada nanya. Ini ternyata rame nih, baru lihat komen-komennya ya. Oh ya, aku boleh lihat nggak sih? Teman, silakan mau nanya. Wah, rame banget. Silakan. Ngaji Roso undang ahli fisika kuantum. Capek ngomongin karma. Capek ngomongin karma, ya udah. Kamu udah selesai belum sama karma kamu? Nah, kamu bisa capek. Fisika kuantum ya, itu fisika kuantum kayak Pak Kun tuh fisika kuantum. Iya. Pak Kun tuh. Bagus dia loh. Pak Kun. Bagus banget ya. Kun Mardhani. Kan udah pernah kan kesini? Udah 2 kali. Nggak, udah 2 kali. Udah 3 kali tuh. Ya. Yuk, teman-teman, ayo siapa yang mau nanya? Gimana tentang perjodohan tahun depan nih? Woi, gua aja nggak tahu nih, gua aja nggak dapet jodoh, lu nanya jodoh, gila. Gua aja belum, gua aja kagak nih, udah jomblo 3 tahun, gimana? Nah kalau itu nanti tanya sama saya. Nanti keluar tahun jodoh kapan datang? Serius? Ada, itu bisa. Tahun jodoh sama tahun uang itu ada kelihatan. Tahun bang. Apa? Iya nanti aja lah, jangan di sini lah ya. Tapi mungkin nggak apa-apa sih. Gimana? Nggak ngoyo-ngoyo juga kali ya soal jodoh ya, karena emang lagi happy sama diri sendiri sih, lagi enjoy lah ya. Lagi enjoy banget gitu loh. Gimana ya kalau cinta kayak kurang. Karena umumnya tuh kan kalau manusia itu kan masalahnya kan 3, uang, cinta, kesehatan, sama percintaan, udah gitu aja umumnya kan. Iya sih benar. Bisa salah 1, 2 atau 3. Kalau semuanya beres semua sih ya bagus ya kan. Gitu. Soalnya kalau apa sih, kalau mengalami masalah cinta tuh bisa dampak ke keuangan, dampak ke kesehatan, tau nggak? Pengaruh juga. Orang kadang-kadang ada stres cinta, jadi drop. Oh iya, bisa jadi kemana-mana sakit, stres gitu loh. Mana? Apa pertanyaannya? Chef, lihat auranya selalu happy dan semangat. Apa kiat-kiatnya? Sebelumnya apa? Serius? Apa? Human resonance lagi berubah, gimana antisipasinya? Human. Iya, human. Human resonance berubah, betul human resonance berubah, dan kita juga kan terus mengalami the great solar flash. Apa itu berubah. Apa itu solar flash? Solar flash itu adalah ketika energi matahari itu ke bumi. The great solar flash gitu. Itu juga berubah. Human resonance berubah banget, tapi it's not a bad thing ya. Human resonance itu adalah resonansi kesesuaian energi manusia dengan alam. Udah naturalnya bumi ini memiliki human resonance ya. Jadi perubahan itu bukan satu hal yang buruk. Emang sudah harus seperti itu gitu loh. Human resonance itu berkaitan dengan energi magnetik bumi juga ya. Sekarang ini semua tergantung sama manusianya sih. Makanya nih kalau mau membenari dunia ini, kita benerin dulu dunia kita. Itu dulu sih. Jadi kalau orang-orang yang pengen tahu tentang konspirasi, mendingan nanti dulu gitu, benerin diri dulu atau gimana? Enggak nanti dulu juga. Semuanya itu tergantung dari perjalanan hidup masing-masing. Diterima aja semuanya itu secara nyaman, selama kamu itu bahagia, selama kamu itu menerima semua itu masih dalam batas yang nyaman, ya nggak ada yang bisa dibilang oh tunda dulu atau nggak tunda dulu, ya jalanin aja selama itu buat kamu bahagia, ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus ngerti konspirasi, tapi
Tapi nggak bisa sih ya, nggak bisa sih. Konspirasi itu berhubungan dengan semua aspek yang di dunia ini. Kita jadi ngerti gitu loh, ada benang merahnya. Oh kenapa kita dikontrol, kenapa semuanya itu, apa ya, kita semuanya itu, ada benang merah sih semuanya sih ya. Dari mulai kesehatan, dari mulai pendidikan, dari semuanya sih. Pajak-pajak ini semuanya berada dipajakin. Wah parah sih ini. Kan mau dibuat susah memang saja, bukan agenda lokal ya, itu agendanya mereka sebenarnya dilokalisasi aja gitu loh, dengan kebijakan-kebijakan lokal, cuma ada pembisiknya gitu. Begitu aja Pak Darmantar. Ya, kalau nggak dilakukan, mungkin diancam apa, di ultimatum apa. Wah saya nggak tahu deh kalau kayak gitu, ya. Perjanjian di belakangnya mereka seperti apa. Cuma memang pesannya begitu, makanya terjadi demo dan segala macam itu karena memang sudah diantisipasi sih, karena memang ekonomi lagi sulit ya. Itu pun terjadi secara global. Ke depan harus ini dong. Kalau misalnya ada tanah yang sekiranya bikin sumur di situ, sumber airnya bagus, sikat dong berarti kalau ada uangnya. Oh sikat dong, karena yang kita butuhin itu cuma sumber energi, air, dan makanan. Misalnya kita nggak punya uang nih, nggak bisa apa-apa dan nggak bisa bekerja nanti akhirnya. Tapi kalau kita bisa makan, ada air, hidup kan, gitu. Sama ada listrik mandiri, hidup kan. Karena sebenarnya kita nggak butuh ini, kita nggak butuh ini gitu loh. Sebenarnya kita manusia sebagai esensi manusia untuk apa? Untuk bertahan hidup aja. Ini semuanya yang kita punya ini kan tuntutan sosial. Kalau tidak ada tuntutan sosial itu, maka kita tidak perlu apa-apa gitu loh. Tidak perlu sepatu yang bagus-bagus lah gitu loh. Berburu siangnya, dimakan malamnya ya gitu ya. Lu berburu terus ngomongnya sama orang yang nggak makan daging, ya nggak makan daging. Gue gini mau berburu. Sejak kapan? Saya cerita sejak kapan nggak makan daging? Kalau ayam itu aku udah dari 2013 tuh amat sangat, karena aku udah sebenarnya kalau soal makanan aku lebih lama ya daripada konspirasi ya. Kayak Monsanto, kayak itu. Jadi VG dong. Vegetarian. Iya. Oh, kenapa memilih untuk VG? Kenapa? Karena dari sisi kesehatan kah atau gimana? Kenapa? Karena you are what you eat. Iya. Iya kan? You are what you eat. Semua makanan itu aja kenapa kita makan pakai tangan? Ya kan, ada energi-energinya nih di tangan nih. Makanya enak, nikmat banget kalau makan pakai tangan. Karena ada energi nih, ada air, ada tanah, ada logam, ada kayu nih. Semua nih elemen bumi ada di sini nih, titik-titiknya. Ya, energi kita berdoa aja makanan begini. Ya kita ngasih energi nih. Ya kita berdoa bergandengan tangan tuh di meja makan. Ya Tuhan, kan? Tangan ya. Energi gitu loh. So, kita mendoakan makanan kita. Nah, kalau makanan kita itu udah fear based dan trauma based, so you eating trauma dong. Itu tadi kali menjawab pertanyaan kenapa gue kelihatan happy mulu. Karena ya apa yang kita makan menjadi kita. Yang kita makan tuh menjadi vibrasi kita, jadi frekuensi kita gitu loh. Nah, kalau yang kamu makan adalah binatang mati, yang notabene kita nggak tahu loh itu matinya kapan, karena dipajang di supermarket aja jadi bagus. Cuma kalau mati 2 tahun lalu, atau 5 bulan yang lalu nggak ada yang tahu. Kita makan bangke sebenarnya. Gitu, ya dong. Kecuali kalau kita tembak sendiri, jeder, koit di depan, kita makan fresh. Oke dong, ya kan? Nah, ini adalah binatang-binatang yang dikondisikan di dalam ruangan sempit, tanpa matahari, tanpa tanah, ya kan? Dia di ruangan tertutup, stres dong. Ketika binatang stres, hormon stresnya tuh naik, kortisolnya naik. Jadi yang kita makan tuh adalah daging yang stres. Bukan daging yang happy. Jadi you are what you eat, you eating the stress of the animal. Hormon stresnya masuk ke kita. Makanya kita stres juga, gila juga, gitu loh. Ya kan, bingung gini-gini. Jangan-jangan lu gila, lu bingung itu bukan stresnya lu, tapi stresnya binatang. Lu makan apa? Gitu loh. Ya kan? Gitu aja, simple sih. Kalau kita mau semakin mendekatkan kepada energi, kepada the source gitu kan, makan yang paling dekat dengan energi aja. Tapi kalau nggak punya duit gitu? Emang nggak bisa makan sayur? Bukan lebih murah? Makanannya juga tapi uang nggak punya. Gimana? Kan makan daging lebih mahal. Gimana sih? Gitu. Jadi sebenarnya adalah kalau dalam chart piramida frekuensi, ya binatang itu memiliki frekuensi paling rendah. Dalam piramida frekuensi. Jadi aku nggak makan itu karena aku nggak kepengen ya fear mereka menjadi fear aku gitu. Lagian juga mereka dikembangbiakan, ya kan, jauh dari habitat mereka. Mereka kan kayak ayam ya, hasil telurnya aja beda dengan kalau ayam yang di kandang. Bebek juga sama, yang lari-lari, yang kena matahari, nyeker-nyeker tanah, cacing, itu pasti hasil kuningnya, telur kuningnya lebih bagus. Itu pasti itu.
Nah, bayangin daging mereka yang tidak kena matahari itu lebih gembur ya. Dagingnya tuh lebih nggak padat ya, karena memang dia tuh lebih sedikit proteinnya, jadi protein nih. Kebanyakan tuh malah lemak, tapi lemaknya juga bukan lemak sehat. Banyakan lemak suntik, karena mereka itu tingkat mortalitasnya tinggi, maka dikasih antibiotik, pakannya pun juga GMO, ya kan, pakannya pun yang ada obatnya supaya nggak sakit. Ya kalau nggak metong semua, rugi ntar yang punya peternakan. Iya, betul. Soalnya ya itu. Oh, oke. Apa jadi lagi? gitulah pokoknya, gue nggak makan daging aja itu ya. Saya suka sayur. Kalau ikan gimana katanya? Pertanyaannya, lewat WA. Kalau ikan makan kan? Ikan Oke. Nomor berapa nih, Mas? Yang ini aja ya? Iya. Nah, ini Chef, menurut Anda apakah elit dunia memang sengaja menciptakan distraksi agar manusia tidak pernah punya waktu untuk mengenali dirinya sendiri? 100% ya. 1000% ya. 1000%. Bahkan distraksi itu macam-macam ya, dari entertainment, dari mulai keluarga, dari mulai alkohol, dari mulai semuanya deh. Distraksi dimulai dari keluarga sih. Dimulai dari keluarga sebagai bagian dari program CIA ya kan, bahwa perempuan itu harusnya bekerja kayak gitu loh, supaya mereka bisa nge-taxin lagi. Mereka takut kan kalau kita itu lebih solid, kita tuh lebih tidak tergantung terhadap mereka. Bagaimana caranya memecah belah keluarga? Jadi dibuat sulit ekonominya, jadi terpaksa ibunya harus bekerja, padahal ibu itu adalah tonggak spiritualitas rumah. Ya, tanpa ibu ya, tanpa cinta, tanpa sisi feminim tercerai-berai itu ya. Nah, itu mereka berusaha mutus itu dulu gitu loh. Distraksi itu dari keluarga sebenarnya. Jadi anaknya sendirian. Kalau anaknya sendirian makin mudah disusupi oleh pesan-pesan globalis gitu, dari TV, dari sosial media, betul. dari ya karena bimbingan orang tuanya nggak ada. Ayahnya sibuk cari kerja, ibunya sebagai penjaga pilar ya juga sibuk kerja. Soalnya nggak mau ekonominya susah ya kan. Jadi kerja juga gitu loh. Nah, oh iya benar juga ya, disengaja ya. Itu memang by design ya. Jadi perceraian, aborsi, terus pokoknya semua masalah dari human trafficking itu tidak akan pernah selesai sih. Karena memang mereka maunya kayak gitu. Oke. Jadi ya distraksi, apakah itu ada? Itu distraksi emang selalu ada sih. Makanya itulah, mereka nggak kepengen kita tuh sadar akan hal kayak ini. Makanya omongan-omongan kayak kita gini, ya udahlah, halu lah gitu. Jadi dianggapnya ya udah nggak membangkitkan esensi kesadaran manusia seutuhnya gitu. Padahal ya sebenarnya lu hidup ngapain sih? Terus emang ngapain mau hidup? Lahir ke dunia cuk gitu kan, berpinak, udah gitu, metong gitu ya, terus emang sedangkal itu gitu kamu lahir ke dunia. Nah, mereka nggak kepengen tuh kalau kita tuh tahu, karena again mereka makannya adalah fear frekuensi kita gitu loh. Kalau semuanya bahagia kayak gini, happy gini, nggak ada masalah, makmur deh semuanya. Tapi hitam sama putih itu harus berjalan berdampingan ya. Maksudnya gimana? Ya, semua yang terjadi itu adalah the dark force sama the light itu, sama light itu berjalan harus berdampingan, dan Tuhan juga aware akan hal itu ya. Bahkan dalam diri kita ada sisi gelap dan sisi terangnya, itu harus berjalan berdampingan, ya kan? Tanpa kegelapan kita nggak bisa enlightenment, kita nggak bisa mengetahui apa sih ya, gimana ya? Ya tanpa kegelapan kita nggak bisa mengkoreksi, dan kita nggak bisa keluar dari shadow kita. Gitu loh. Jadi kita harus kenal dulu sama shadow kita. Kita kenal dulu trauma-trauma kita yang dilalui oleh orang tua kita, yang diwariskan oleh leluhur kita. Kita hadapi itu ya kan. Kita menjadi diri sendiri. Ya sekarang ini ya saya udah menjadi diri saya sendiri gitu loh. Bukan Citra yang dengan trauma-trauma dari orang tua lah, dari lingkungan lah, dari pasangan lah, enggak gitu loh. Nah, kenali dulu shadownya. Berarti kan setiap individu tuh ada yang terang, ada yang hitam juga. Jadi intinya semua itu dualisme. Jadi apapun terjadi di dunia ini pun dualisme, it's okay gitu loh. There's always dark, there's always light. Akan selalu seperti itu. Iya. Tinggal pilih aja lu mau di sisi mana. Oke, kita lanjut lagi ya. Apakah manusia saat ini masih punya kemampuan berpikir sendiri atau semua sudah diarahkan lewat sistem yang tidak terlihat? Sistemnya mau membuat kita tidak melihat diri kita sendiri. Iya. Sistemnya mau mendistraksi kita. Sebenarnya semua manusia itu selalu memiliki free will. Ketika datang ke dunia ini, kita
diberikan free will oleh Yang Maha Kuasa mau jadi apa, mau menjadi seperti apa, dan mau belajar apa. Mau skenario seperti apa. Maka jalan kehidupan itu kita yang tentukan sendiri. Bukunya kan kita nulis sendiri. Betul. Jadi ya mereka itu pengennya ya nggak pengen kita tahu diri kita sendiri gitu, jauh dari diri kita. Ya udah terus aja di hamster wheel, kerja aja lu buat gua terus gitu loh. Betul. Yaudah lu jadi budak aja udah terus gitu. Yuk kasih gue uang ya kan. Iya. Lu dapat duit nih. Lu dapat duit, ya terus lu belanjain lagi buat gue. Ya lu spend lagi duitnya buat gue. Dengan pajak dan inflasi dan segala macam ya, betul. Ya lucu ya, aneh ya sebenarnya. Cuma ya memang gitulah hidup. Tapi ya, karena kita udah terlahir di sini, di dunia ini notabene ya kita hidup dan bernapas seperti ini ya. Nggak bisa dihindarin sih. Nggak bisa. Cuma yang bisa dilakukan adalah OS-nya jadi beda aja. Mungkin dulu kita OS-nya tuh OS-nya globalis, tapi sekarang kita operating dengan sistem kesadaran kita sendiri gitu loh. Tetap bekerja, tetap berperilaku aktivitas sebagai manusia. Cuma ya sorry ya, Pentium gue beda nih gitu. Iya, betul. Cara berpikir gue udah beda nih. Prosesornya gitu. beda ya. Jadi kalau mau dimanipulasi agak susah nih sama mereka, ya kan? Betul. Iya. Jadi kalau mereka mau update software, wah nggak masuk nih gitu loh. Betul. Jadi itulah the glitch in the matrix, bahwa kamu tuh memang harus ketika sapi atau sheep gitu ya, domba digiring, ya sekali-kali belok gitu loh. Jangan mau digiring mulu. Masuk ke jurang. It's your own life. Iya. Pilih jalan hidup sendiri deh. Iya. Masa hidupnya mau digiring mulu? Salah ya. Ini apa sih? Enerjos. Ini produknya Ngajiroso, produk stamina. Oke, kita lanjut ya. Oke, apakah ke depan dunia akan mengalami krisis global yang sangat parah? Jangan dong. Jangan ya. Maunya mereka begitu. Maunya mereka begitu. Mereka mau programming kita seperti itu, manifestasinya seperti itu ya kan. Gue selalu berpikir ini semua akan baik. Udah gitu aja deh. Iya udah gitu aja. Ya. Karena kan mereka karena sebenarnya di setiap masalah, di setiap krisis kan tentu ada peluang-peluang dong. Kayak waktu tahun 98 kan ada juga peluang-peluangnya meskipun banyak yang mayoritas banyak yang. Kalau tidak ada COVID, tidak ada the Great Awakening, guys. Ingat aja kayak gitu ya. COVID itu membuat kita tuh belajar, COVID itu membuat kita tuh akhirnya berpikir jadi turning point bahwa ternyata ini semua ada industri. Ya. Dari satu itu aja deh. Ini industri ternyata. Ada apa lagi ya selain industri farmasi ya? Ternyata ada industri ini. Ada industri ini. Ternyata semuanya ada benang merahnya gitu loh. Dari COVID kita belajar itu. Jadi tidak semuanya itu selalu buruk gitu. Semuanya belajar sih. Iya. Terus sekarang banyak yang bicara tentang vibrasi dan energi, tapi di sisi lain orang-orang makin mudah marah dan terpecah. Apakah kesadaran kolektif kita ke depan benar-benar naik? Berarti belum selesai sama dirinya. Karena sebenarnya kalau kamu belum selesai itu, kamu tuh nggak perlu marah karena kamu tuh nggak berhubungan dengan ego lagi. It's all about ego kan, ya kan? Kalau masih gampang tertrigger, berarti belum selesai sama dirinya dan masih perlu validasi eksternal. Sebenarnya nggak perlu. Kalau orang udah selesai aja. Nggak perlu apa-apa, ya kan? Ya nggak perlu ada validasi, nggak perlu ada pengakuan dari pihak manapun gitu loh. Jadi ya berarti belum selesai. Selesai dulu 3 cakra bawahnya tuh, ya kan? Selesai dulu itu survival mode-nya, ya kan? Seperti apa? Shadow walk-nya diselesain dulu, hadapi aja semuanya. Iya, oke. Kalau semua sistem dunia ternyata palsu, ekonomi, pendidikan, bahkan spiritualitas, apa arti hidup sadar bagi Chef Citra? Ulangi lagi, coba. Sorry. Kalau semua sistem dunia ternyata palsu, misalkan kayak ekonomi, pendidikan, bahkan spiritualitas, apa arti hidup sadar bagi Chef Citra? Nggak perlu sistem itu semuanya. Nggak perlu ya? Sistem itu adalah diri kita sendiri, ya kan? Itu kan eksternal. Again, semua itu adalah liberasi atau kebebasan terhadap diri sendiri aja. Kita nggak perlu itu. Mau itu palsu, ya... bodo amat. Ya maksudnya... sistem itu diciptakan oleh sekelompok orang untuk percaya bahwa hanya itulah sistem yang ada. Iya, padahal itu yang sebenarnya untuk memutus bahwa kepercayaan diri kita itu ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi ya kalau memang semua itu palsu, memang palsu. Karena yang otentik hanya diri kamu gitu loh. Jadi kembali ke diri sendiri, temukan diri kamu yang paling otentik ya ke dalam. Maunya seperti apa, blueprintnya seperti apa, ke dunia ini untuk belajar apa. Mau menjadi siapa,